Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 Prodi Akuntansi. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pencatatan akuntansi kredit. Nah, apa sih kredit itu? Pengertian kredit. Kegiatan bank dalam penyaluran dana kepada pihak lain yang paling besar dalam bentuk kredit. Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva produktif lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kredit. Unsur-unsur kredit ada 6. Yang pertama, debitur dan kreditor. Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditor. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapat pinjaman dari kreditor. Sedangkan kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman. Kreditor itu adalah bank. Yang kedua adalah perjanjian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua pihak yaitu bank dan debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit. Yang ketiga adalah jangka waktu. Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas. Yang keempat adalah balas jasa. Untuk memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional. Yang kelima adalah kepercayaan. Bank memberikan kredit kepada debitur karena ada percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah resiko. Setiap penyaluran dana pasti mengandung resiko bahwa dana ini tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung resiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjaman. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Jenis kredit secara umum dibedakan sesuai dengan bentuk kredit, jangka waktu, dan tujuan penggunaan kredit. Yang pertama kita akan membahas jenis kredit menurut bentuknya. Menurut bentuknya, pemberian kredit dibedakan menjadi 2, yaitu kredit rekening koran dan kredit installment. Yang pertama, kredit rekening koran adalah kredit yang secara langsung akan dimasukkan dalam rekening giro nasabah. Debitur diberi hak untuk menarik dananya dari rekening giro kapan saja sebatas plafon kredit yang diberikan. Nah, kredit rekening koran tergolong dalam kredit jangka pendek, yaitu paling lama 1 tahun. Pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada akhir masa kredit atau pada saat jatuh tempo kredit.
Namun, dalam hal debitur ingin memperpanjang jangka waktu kredit, maka debitur dapat memperpanjang masa kredit setelah masa kredit selesai sesuai dengan perjanjian antara bank dan debitur. Nah, bunga kredit dihitung secara harian berdasarkan saldo kredit atau bagi debit dan diterima oleh bank setiap akhir bulan. Yang kedua adalah installment loan. Installment loan merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jumlah angsuran konstan atau tetap selama masa kredit, kecuali bila dalam perjanjian kredit ditentukan bunga mengambang atau floating rate, yaitu tingkat suku bunga berupa sesuai dengan bunga di pasar. Dalam installment loan, angsuran merupakan penjumlahan antara pembayaran angsuran pokok ditambah dan bunga. Yang kedua, jenis kredit menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan dengan masa kredit maksimum selama 1 tahun. Kredit jangka pendek pada umumnya diberikan untuk kredit modal kerja dan kredit rekening koran. Yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah jangka waktunya antara 1 tahun hingga 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar dan kredit konsumsi. Yang ketiga adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Nah, kredit ini diberikan pada umumnya untuk KPR dan kredit investasi. Yang ketiga, jenis kredit menurut kegunaannya. Menurut tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Yang pertama kita akan membahas tentang kredit modal kerja. Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan, antara lain kebutuhan dana untuk menutup piutang-piutang perusahaan, kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pembuatan produk atau barang, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang termasuk dalam kredit modal kerja antara lain kredit rekening koran. Selanjutnya adalah kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mengadakan barang-barang, modal, atau dalam rangka investasi perusahaan. Misalnya kredit untuk membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan, dan kredit untuk membeli aktiva tetap. Kredit investasi pada umumnya diberikan dalam jumlah yang besar dalam jangka panjang, yaitu jangka waktu lebih dari 3 tahun. Bank dapat memberikan grace period pada kredit investasi, yaitu masa tenggang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk tidak membayar tagihan pokok atau bunga. Selanjutnya adalah kredit konsumsi. Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumsi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya, kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian barang-barang konsumsi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan bunga kredit.
Metode perhitungan bunga kredit. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah effective rate, yang kedua sliding rate, dan yang ketiga adalah flat rate. Ini adalah metode yang akan kita bahas. Dalam sumber lain, ada 5 metode, yaitu flat rate, annuity, effective rate, sliding rate, dan floating rate. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan bunga kredit dengan metode effective rate atau pembayaran anuitas. Effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Jumlah angsuran per bulan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N. Dengan keterangan A adalah total angsuran per bulan, M merupakan jumlah kredit, I adalah suku bunga per bulan, dan N adalah jangka waktu kredit dalam bulan. Berikut contoh soalnya. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2017, suku bunga 24% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan, berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur? A sama dengan jumlah kredit yaitu 600 juta dikalikan suku bunga per bulan. Suku bunganya tadi diketahui 24% per tahun. Untuk menjadikan suku bunga per bulan, maka 24% per tahun tadi dibagikan 12. 24 dibagi 12 sama dengan 2%. Jadi 600 juta dikali 2% dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 2% dipangkatkan 36 sama dengan 23.539.711. Nah, untuk menghitung cicilan pokok pertama menggunakan rumus A1 sama dengan A dikurangi M dikali I. Total angsuran per bulannya adalah 23.539.711 dikurangi 600 juta dikali 2%. Cicilan pokok pertamanya adalah 11.539.711. Berikut adalah daftar angsuran pokok dan bunga dengan metode anuitas atau bunga efektif. Seperti yang sudah diketahui tadi, angsuran pertama, angsuran per bulannya 23.539.711 dengan cicilan pokok sebesar 11.539.711. Nah, untuk menghitung cicilan pokok selanjutnya atau cicilan pokok ke N dapat ditentukan dengan rumus AN sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat N-1. Misalnya, angsuran kedua pada tanggal 1 bulan 6 2017 A2 sama dengan A1 atau cicilan pokok pertama yaitu 11.539.711 dikalikan 1 ditambah 0,02 dipangkatkan N-1. 2 min 1 sama dengan 1. Jadi cicilan pokok pertama 11.539.711
dikali 1,02, hasilnya adalah 11.770.505. Nah, untuk menghitung angsuran ketiga dan seterusnya dapat menggunakan rumus tadi. Sampai di angsuran ke-36, angsuran terakhir, hasil sisa pinjamannya harus 0. Jika tidak 0, maka berarti ada yang salah dalam perhitungan tadi. Selanjutnya, metode perhitungan menggunakan sliding rate. Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Angsuran total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AP sama dengan M per N. Dengan AP merupakan angsuran pokok, M merupakan plafon kredit, dan N merupakan periode kredit dalam bulan. Berikut adalah contoh soal. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2017. Suku bunga 24% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur? Maka, jawabannya untuk mencari angsuran pokok atau AP sama dengan M 600 juta per N periode kredit dalam bulan 3 tahun sama dengan 36 bulan. 600 juta per 36 sama dengan 16.666.666,67. Untuk mencari angsuran bunga menggunakan rumus BN sama dengan M min A dikali N min 1 dikali I. Misalnya, angsuran bunga pertama B1 sama dengan M dikali I. M plafon kredit 600 juta dikali I suku bunga dalam bulan. Yang diketahui dalam soal adalah suku bunga dalam tahun 24%. Maka harus dibagi 12. Sehingga hasilnya 2%. Maka angsuran bunga pertama 600 juta dikalikan 2% sama dengan 12 juta. Untuk mencari angsuran bunga kedua, menggunakan rumus B2 sama dengan M dikurangi A dikali I. M plafon kredit 600 juta dikurangi A angsuran pokok yang tadi sudah kita hitung 16.666.666,67 dikalikan suku bunga 2%, hasilnya 11.666.666,67. Untuk menghitung angsuran bunga ketiga menggunakan rumus M dikurangi A dikali 2 dikali I. Untuk mencari rumus angsuran bunga keempat, B4 sama dengan M dikurangi A dikali 3 dikali I. Dan begitu terus seterusnya. Untuk mencari angsuran bulan, menggunakan rumus angsuran pokok ditambah angsuran bunga bulan tersebut. Misalnya angsuran bulan pertama, angsuran pokoknya adalah 16.666.666,67 ditambah angsuran bunga pada bulan pertama, yaitu 12 juta, sehingga hasilnya 28.666.666,67. Untuk angsuran bulan kedua, angsuran pokok 16.666.666,67 ditambah angsuran bunga kedua yaitu 11.666.666,67 sehingga hasilnya 28.333.333,67. Angsuran bunga ketiga dihitung dengan cara seperti tadi.
Daftar angsuran pokok dan bunga dengan metode sliding. Angsuran ke-1 tanggal 1 bulan 5 2017, pokok pinjamannya 600 juta dengan cicilan pokoknya 16.666.666,67, cicilan bunganya 12 juta, maka angsuran per bulannya 28.666.666,67. Sisa pinjaman 583.333,33. Untuk angsuran bulan berikutnya menggunakan cara yang sama seperti pada slide sebelumnya. Di angsuran ke-36, hasil pinjamannya harus 0. Jika tidak 0, berarti ada yang salah dengan perhitungan kita. Selanjutnya adalah metode flat rate. Flat rate merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Jumlah angsuran per bulan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Angsuran pokok dan bunga sama dengan M plus M dikali I dikali T dibagi N. Sedangkan rumus untuk tingkat suku bunga efektifnya adalah 2NI dibagi N plus 1. M merupakan plafon kredit, I merupakan tingkat suku bunga, T merupakan jangka waktu kredit, N merupakan jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Contoh, plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta rupiah pada tanggal 1 April 2017. Suku bunga 24% per tahun. Dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan, berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur? Maka untuk menghitung angsuran pokok dan bunganya adalah plafon kredit 600 juta ditambah 600 juta dikali 24% dikali jangka waktu kredit 3 tahun dibagi jumlah bulan angsuran selama kredit yaitu 36 bulan sama dengan 28.666.666,67. Untuk perhitungan tingkat bunga efektif sama dengan 2 dikali jumlah bulan angsuran yaitu 36 dikali tingkat suku bunga yaitu 24% dibagi 36 ditambah 1 sama dengan 46,70%. Daftar angsuran pokok dan bunga dengan metode flat rate. Angsuran pertama pada tanggal 1 bulan 5 2017, pokok pinjamannya 600 juta. Cicilan 600 juta dibagi 36 yaitu 16.666.666,67. Cicilan bunganya adalah 12 juta dari 600 juta dikali 24% dikali 3. Angsuran per bulannya yang kita hitung tadi yaitu 28.966.666,67. Maka sisa pinjamannya adalah 583.333.333,33. Untuk perhitungan
berikutnya sama dengan perhitungan yang tadi. Jadi tetap menggunakan cara yang sama untuk menghitung angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya sampai angsuran ke-36. Nah, di angsuran ke-36, sisa pinjamannya harus 0. Karena jika tidak 0, berarti perhitungan yang tadi sudah kita hitung ada yang salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi kredit. Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam kredit yang diberikan pada posisi aktiva bank. Berikut adalah contoh soal. Tanggal 25 April 2017, Anita Firdaus mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 50 juta rupiah. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 Mei 2017 dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat suku bunga 20%, debitur dibebani biaya provisi dan komisi 0,25%. Bea materai Rp10.000, biaya pergantian barang cetakan Rp5.000, biaya administrasi Rp100.000, biaya notaris dan PPAT Rp300.000, biaya asuransi kredit Rp100.000. Bank memperhitungkan bunga dengan sliding rate. Pada tanggal tersebut, Anita Firdaus langsung mencairkan kredit sebesar 50 juta rupiah dengan perincian transfer ke cabang Cirebon 20 juta rupiah, dikreditkan ke rekening giro Anita Firdaus 20 juta rupiah dan sisanya tunai. Catatan untuk transaksi tadi dimulai tanggal 1 Mei 2017 ketika terjadi realisasi kredit dan ketika terjadi angsuran pokok dan bunga pada setiap akhir bulan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 5 2017, mengkredit rekening kredit yang diberikan sebesar 50 juta rupiah, lalu mendebet rekening antar kantor cabang Cirebon sebesar 20 juta rupiah, mendebet giro Anita Firdaus sebesar 20 juta rupiah, lalu mendebet provisi dan komisi sebesar Rp250.000, lalu mendebet persediaan biaya materai sebesar Rp10.000, lalu mendebet akun giro notaris sebesar Rp300.000, lalu mendebet akun pendapatan administrasi sebesar Rp100.000, lalu mendebet persediaan barang cetakan sebesar Rp5.000, kemudian mendebet premi asuransi kredit sebesar Rp100.000, dan mendebet kas sebesar Rp9.235.000. Pada tanggal 1 bulan 6 2017, mengkredit giro Anita Firdaus sebesar Rp1.666.666,66. Kredit yang diberikan Rp833.333,33. Pendapatan bunga kredit Rp833.333,33. Lalu pada tanggal 1 bulan 7 2017, mengkredit akun giro Anita Firdaus sebesar Rp1.652.778,33. Lalu mendebet akun kredit yang diberikan sebesar Rp833.333,33 dan mendebet pendapatan bunga kredit sebesar Rp819.445,00. 。
Nah, gimana? Setelah nyimak materi tadi, kalian jadi tahu kan apa itu pengertian kredit, jenis-jenis kredit, perhitungan bunga kredit, dan akuntansi kredit. Semoga materi tadi bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.